Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Miss Diana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Ya baik Miss Diana. Karena nanti Miss Diana akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Artinya mau saya akan coaching, tapi sebelum nanti saya melakukan observasi ada yang namanya praobservasi ya. Jadi tujuan praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi perjalanan pada proses pembelajaran agar lebih siap pelaksanaannya. Nah dari itu nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan Miss Diana untuk jawabnya ya. Oke. Yang pertama ini kalau boleh tahu nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Miss Diana pada proses pembelajaran nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya karena materinya adalah materi genetik, substansi genetik, maka tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan struktur kromosom, kemudian kariotip, gonosom dan autosom, serta peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara DNA dengan RNA, serta mampu menjelaskan proses replikasi DNA. Oke, baik ya. Jadi ada tadi mengidentifikasi kromosom dan lain sebagainya ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada kalau boleh tahu area pengembangan yang dituju dalam pembelajaran yang Miss Diana nanti akan sampaikan kira-kira apa di Yang pasti kalau misalkan menjelaskan kemudian mendeskripsikan itu berarti areanya adalah area kognitif ya Bi. Ya. Kognitif dan perlu pengembangan pada keterampilannya. Oke, baik. Ini juga perlu nih, saya boleh tahu juga untuk rancangan pembelajaran, strategi, model, metode yang nanti akan Miss Diana sampaikan apa aja? Oke, jadi saya karena pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan berpusat pada siswa ya peserta didik, sehingga saya akan menggunakan pembelajaran yang bersifat sifat aktif, yaitu dengan cara cooperative learning. Dimana cooperative learning yang saya nanti akan terapkan adalah model jigsaw. Baik. Untuk media yang nanti akan digunakan kira-kira medianya apa aja? Oke. Media pembelajaran mungkin nanti kan di awal pembelajaran saya akan menggunakan media presentasi baik berupa PPT, kemudian video pembelajaran, kemudian alat bantu berupa proyektor, kemudian nanti anak-anak membuat poster dan sebagainya. Oke, baik ya. Jadi lumayan banyak medianya ya supaya memang pembelajaran lebih aktif. Ya. Dan kalau boleh tahu nanti untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2024. Oke. Insya Allah sesi jam pelajaran ketiga, Bi. Jam ketiga Jam ya, ketiga. Ya, baik. Oke, itu mungkin ya. Jadi tadi sudah disebutkan tujuan, area pengembangan, kemudian metode dan lain sebagainya. Yang terakhir mungkin refleksi dari percakapan praobservasi ini kira-kira menurut Miss Diana itu untuk apa sih? Mungkin refleksi ini adalah praobservasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk kita lebih siap ketika seorang guru memasuki ruang kelas, apa saja metode-metode, kemudian strategi, serta asesmen apa saja yang harus dilakukan untuk menyampaikan materi-materi yang akan dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup ya beberapa pertanyaan tadi ya untuk praobservasi ini. Mungkin nanti di tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Saya akan melakukan observasi kelas ya. Nanti Miss Diana mudah-mudahan sesuai apa yang tadi sudah dibicarakan di praobservasi ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Miss Diana. Sampai ketemu lagi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini keriting. Kenapa disebut dengan dominan? Karena
Pengkodenya menggunakan huruf besar. Lihat berikutnya, ini apa? Kecil dari siapa sifatnya? Yang ini Bu. Berarti kodenya ini R kecil. Iya gak sih? Nah, namanya berarti kenapa disebut dengan resesi? Kodenya pakainya R kecil. Dari huruf aja sebenarnya kita bisa menentukan ya. Besar dengan kecil maksudnya apa? Apa yang maksud dominan sama resesif kalau begitu? Dominan dia yang paling kelihatan. Ya, paling kelihatan. Berarti kalau yang R kecil nggak kelihatan, ditutupi. Tapi mungkin nggak R kecil ini akan muncul di keturunan? Mungkin. Kalau misalkan si yang R1 laginya itu kecil juga. Nah, jadi kalau R kecil itu mungkin misalkan gini, Miss Diana berkulit hitam, suami saya berkulit hitam, anak saya berkulit putih, mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena saya kalau nggak salah kalau kedua gen sama-sama kuat dia bisa menghasilkan gen yang baru. Ya nanti. Yang kita ada Miss. Kira-kira bisa nggak hal itu terjadi? Ini lihat aja, lihatnya. P besar, ini P besar, ya kan? Nah, berarti kan P besar. Anaknya ini kan? Ini orang tuanya lah, bapak dan ibu. Lihat, R kecil. Ini tidak mungkin. Ya kan? Yang muncul R kecil. Dia muncul nggak di anak? Muncul. Padahal resesif loh. Ya, kemudian ini M besar, M kecil. Lihat M besar apa? Dominan. Ini Resesif. munculnya Heterozigot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Miss Diana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Tadi saya sudah melihat observasi kelas Miss Diana ya dalam pembelajaran biologi ya. Saya rasa sudah cukup bagus lah. Cuma nih saya perlu ngobrol banyak juga gitu kan terkait observasi setelah tadi saya melihat di kelas. Kira-kira ada yang nggak yang Miss Diana ingin sampaikan terkait pembelajaran yang tadi sudah diajarkan di kelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembelajaran tadi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pada modul ajar bahwa saya menerapkan tentang model yang saya gunakan adalah cooperative learning. Di cooperative learning ini jadi siswa itu dibuat beberapa kelompok. Jadi karena menggunakan model cooperative learning, jadi siswa itu semuanya berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing, di mana dari 5 kelompok itu ada kelompok namanya kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini adalah kelompok-kelompok yang nantinya diberi tugas konten atau materi yang berbeda. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran diferensiasi konten, sehingga materi kelompok 1, materi kelompok 2 sampai kelompok 5 itu berbeda-beda. Nah, kemudian nanti para ahli ini akan bertukar pikiran untuk ke kelompok lain. Jadi bertukar pikiran ide, atau gitu ya. bertukar ide, bertukar informasi sehingga mereka mampu menjelaskan ke kelompok lainnya. Jadi nanti akan terbentuk kelompok baru. Nah, kelompok baru ini terdiri dari 5 kelompok ahli tadi. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sehingga dalam satu kelompok baru ini mereka mampu bertukar ide, gagasan, saling bertukar informasi tentang materi yang berbeda tadi. Oke, gitu. baik. Berarti sudah menerapkan istilahnya sesuai dengan kurikulum merdeka ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi berdiferensiasi konten khususnya ya. Kalau boleh tahu ada nggak sih kendala yang tadi Miss Diana laksanakan, apa kendala apa gitu, boleh nggak cerita lagi? Oke. Mungkin kendala yang pertama adalah di waktu ya, Bi. Di waktu. Jadi anak-anak ini kan dalam menggali informasi, dalam menyiapkan informasi di awal itu kan ternyata butuh waktu yang tidak singkat gitu, karena mereka harus mengeksplorasi, harus mempelajari informasi
terkait informasi apa yang akan mereka sampaikan ke kelompok yang baru tadi gitu. Oke, Itu oke, yang pertama. kendalanya ya. Kendalanya Kendala waktu. waktu yang pasti Ya. waktu sih ya. Ya berarti ini salah satu kendala yang mungkin nanti Miss Diana kira-kira ketika ada kendala waktu apa yang Miss Diana bisa lakukan terkait terkendala waktu itu. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan kendala waktu itu berarti kan anak-anak harus punya persiapan di rumah. Jadi sebelum kita launching pada saat proses pembelajaran, anak-anak itu sudah berliterasi gitu dengan materi-materi yang memang akan akan mereka bahas gitu. Sehingga nanti ketika waktu yang sudah ditentukan itu bisa sesuai semuanya, bisa lancar. Oke, gitu. baik ya. Jadi sudah menemukan tuh ya solusinya terkait kendala waktu. Mungkin kalau boleh tahu rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya setelah pembelajaran ini apa? Oke, setelah pembelajaran ini rencana saya adalah melakukan pengamatan terhadap objek lingkungan sekitar masih terkait dengan bab materi selanjutnya yaitu pola-pola hereditas. Oke, gitu. baik. Kapan itu pelaksanaan kalau boleh tahu? Sekitar tanggal 28-an ya, berarti di pekan yang depannya ya. Pekan depannya. Oke, baik. Terima kasih mungkin Miss Diana terkait tadi observasi kelasnya, kemudian Miss Diana sudah mengutarakan terkait refleksi pembelajaran, kemudian tantangan dan Miss Diana sendiri mencari solusi terkait tantangan tersebut. Mudah-mudahan nanti rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Amin, ya. amin. Terima kasih waktunya Miss Diana. Sama-sama, ya. Di. Sampai ketemu lagi nanti Oke. di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.